Bab 139. Bagian 1 TL oleh Bagelson. Kelelawar merah darah itu terbang sangat cepat, dan suatu saat mereka sudah dekat. Mata mereka merah darah, dan setelah menemukan target mereka, mereka berhasil gagas suara-suara, memperlihatkan gigi tajam. Lebih dari 1000 kelelawar darah yang mengalahkan sayap mereka menghasilkan angin yang menyengat, segera membawa Tang San dan Huliena bergoyang. Tang San bergerak sangat cepat, dengan cepat melepaskan ikatan tali di pinggangnya, dia membalikkan tangannya dan meregangkan pinggang Huliena, melilitkan tali ke sekelilingnya lagi, lalu dengan cepat mengikatnya ke pinggangnya sendiri. Seperti ini, keduanya tidak akan dapat berpisah bahkan jika mereka ingin, secara resmi menyatukan mereka. Untung mereka disisipkan bersama, tetapi saat ini tidak satu pun dari keduanya yang memiliki pikiran yang tidak berhubungan. Menghadapi kelelawar darah yang semakin dekat, pikiran mereka benar-benar fokus. Huliena tidak memiliki ketidakpuasan dengan tindakan Tang San. Dia tahu bahwa Tang San melakukan ini untuk menggunakan bobot gabungan mereka untuk melawan kekuatan angin. Dua orang yang diikat bersama lebih baik daripada satu saja. Selain itu, segera setelah dia merasakan Tang San di belakangnya berdiri kokoh seperti gunung, tanpa bergoyang sedikitpun. Karena dia sudah menempel di punggung Tang San, dia secara otomatis juga berdiri teguh, dan dapat memfokuskan pikirannya. Clear Sky Hammer muncul di genggaman tangan kiri Tang San. Dengan 500 jin berat Clear Sky Hammer, ditambah berat gabungan dan kontrol kekuatan roh dua orang, meskipun angin kencang, masih tidak bisa menggerakkan mereka sedikitpun. Dengan Tang San menyelesaikan masalah di belakang, pikiran Huliena meningkat pesat. Niat membunuh yang tersimpan dalam dirinya melepaskan dengan tiba-tiba, kedipan cahaya dingin es tercermin dalam belati. Menarik napas dalam, matanya berangsur-angsur menjadi merah muda. Meskipun kemampuan roh ditekan, itu tidak mempengaruhi kemampuannya untuk melepaskan semangatnya. Kelelawar darah di udara itu tampak cerdas, dan tidak terburu-buru meluncurkan serangan apapun pada keduanya, melainkan berputar-putar di udara, mengelilingi pasangan itu. Saat ini adalah saat kelelawar darah bersiap untuk menyerang dari segala arah di sekitar Tang San dan Huliena. Jari-jari Tang San berputar, dan cahaya dingin dengan gesit keluar, terbang langsung ke kelelawar darah terdekat. Siapa yang bisa menduga bahwa kelelawar darah akan benar-benar bergeser sedikit di udara, sebenarnya menghindari jarum terbang Tang San. Hati Tang San menggigil. Huliena sudah berkata dengan suara rendah. Kelelawar tidak seperti burung lain. Mereka memiliki semacam kemampuan yang tajam yang memungkinkan mereka dengan mudah memahami serangan musuh. Itu kemampuan khusus yang bahkan kekuatan spiritual tidak dapat memengaruhi. Kecuali jika kecepatannya melebihi batas reaksi mereka, sangat sulit untuk melukai mereka. Petik 2. Tang San mengangguk, dia juga tahu tentang ini. Itulah masalah yang ingin aku selesaikan. Ketika pertempuran dimulai, kamu hanya menjaga diri sendiri. Petik 2. Baik. Petik 2. Ini bukan waktunya untuk berdiskusi, tetapi pikiran Huliena tidak santai sama sekali setelah langsung setuju. Jika bukan karena Tang San berada di sisinya, saat ini dia mungkin sudah harus menanggung tekanan mental yang sangat besar. Di tempat seperti ini, tanpa alas kaki, pada dasarnya tidak ada ruang untuk menunjukkan kelincahan. Menghadapi begitu banyak kelelawar darah itu sendiri merupakan situasi kematian tertentu. Selain itu, dilihat dari kecepatan reaksi yang digunakan kelelawar menghindari serangan Tang San sekarang, kelelawar ini harus berbeda dari kelelawar normal. Mereka luar biasa dalam kecepatan dan serangan, dan bahkan mungkin berbisa. Mungkin itu karena jarum terbang Tang San telah membangkitkan kemarahan mereka, tetapi pada saat berikutnya, beberapa lusin kelelawar darah tiba-tiba menyerang mereka. Pada saat ini, Huliena tiba-tiba merasakan ledakan menyegarkan di belakangnya, perasaan yang akrab naik tanpa sadar. Segera setelah itu, dia melihat cahaya biru pucat dengan cepat muncul di belakangnya. Cepat menyebar terbuka, itu sudah mencapai jarak 50 meter di sekitar mereka dalam sekejap mata. Dan beberapa lusin kelelawar darah yang baru saja melemparkan diri ke arah mereka, gerakan awalnya yang kuat ke depan dengan segera menjadi kacau, bahkan sampai beberapa kelelawar darah yang ketukan bertabrakan satu sama lain, apa yang sedang terjadi. Sebelum Huliena bereaksi, beberapa lusin lampu dingin terbang dari tangan Tang San. Satu cahaya dingin untuk setiap kelelawar, bukan jarum terbang yang terbuang sia-sia. Jarum terbang menembak ke mata kelelawar darah dan memasuki otak. Seiring dengan serangkaian jeritan sengsara, mereka yang memimpin beberapa lusin kelelawar darah segera jatuh ke jurang seperti bintang jatuh.
Setelah kejutan singkat, satu kata melayang ke hati Juliana, dan dia praktis mengatakannya. Domain. Petik 2. Iya nih. Kemampuan khusus kelelawar darah bukanlah sesuatu yang bisa diganggu kekuatan spiritual ultrasound scan. Namun, masih ada satu jenis kemampuan yang paling mereka takuti. Itu domain. Dalam domain, kemampuan khusus mereka akan terpengaruh, dan terlebih lagi dalam keadaan seperti itu, Tang San dapat dengan mudah memukul dan membunuh mereka dengan jarum terbang umum. Juliana sedikit gemetar, pantatnya yang tak terhindarkan bergesekan dengan Tang San. Jangan bergerak. Petik 2. Suara rendah Tang San menggema, membuat Juliana dengan cepat mengendalikan tubuhnya. Dia tahu ini bukan waktunya untuk bertanya, tetapi bahkan dengan kecerdasannya, untuk sesaat dia tidak dapat memahami kemampuan apa yang digunakan Tang San sebelumnya. Domain, bagaimana mungkin dia memilikinya? Apalagi bahwa tidak mungkin baginya untuk menjadi judul Douluo, itu bahkan lebih tidak mungkin untuk melepaskan kemampuan tipe domain cincin roh ke-9. Di tempat ini, tidak ada cara untuk menyebarkan kemampuan roh. Itu hanya menyisakan satu penjelasan, itu adalah domain bawaan. Dia benar-benar memiliki domain bawaan. Juliana tiba-tiba teringat bahwa itu bukan pertama kalinya dia merasakan perasaan dingin yang menyegarkan. Sebelum mereka memasuki jalan neraka, ketika niat membunuhnya hampir tidak terkendali, Tang San juga menggunakan kemampuan ini untuk membantunya kembali ke akal sehatnya. Dalam arus yang menyegarkan, penuh dengan vitalitas yang kuat, di dalam dunia yang dingin dan jahat ini, rasanya seperti musim semi kehidupan, menyehatkannya. Ketakutan di hatinya berangsur-angsur berkurang. Tang San terus-menerus mengendalikan cahaya biru pucat itu dalam jarak 50 meter dengan dia sebagai pusat tanpa menyebar. Kelelawar darah juga meluncurkan 2 serangan penyelidik, tetapi mereka semua menderita hasil yang sama tanpa kecuali. Jika mereka memasuki dunia biru pucat itu, kemampuan khusus mereka segera kehilangan efek. Bahkan mengendalikan penerbangan mereka menjadi sulit, untuk mengatakan apa-apa tentang serangan yang diluncurkan keduanya. Di depan jarum terbang Tang San, tidak ada satupun kelelawar darah yang bisa mendekati dalam jarak 10 meter dari mereka. Di permukaan mungkin terlihat bahwa Tang San sangat santai sekarang, tetapi pada kenyataannya, dia juga mengalami tekanan yang sangat besar. Meskipun hal-hal seperti senjata tersembunyi itu bagus, mereka memiliki satu kelemahan utama, jangkauan serangan. Bahkan Grandmaster senjata tersembunyi yang paling tangguh memiliki jangkauan serangan terbatas tanpa bergantung pada mekanisme. Untuk Tang San saat ini, jangkauan serangan terbesar dari jarum terbangnya hanya 20 meter. Melampaui 20 meter, sangat sulit untuk mencapai kekuatan membunuh yang cukup. Jarum terbang itu sendiri terlalu ringan, dan juga tidak mungkin untuk menanamkannya dengan seluruh kekuatan rohnya. Dia harus menarik kelelawar darah ke jangkauan serangannya untuk meluncurkan serangan, maka dia bisa mendapatkan hasil terbesar. Adapun senjata tersembunyi dengan volume lebih besar dan jangkauan serangan lebih besar, Tang San tidak secara khusus bersedia menggunakannya. Dia pada dasarnya tidak punya tempat untuk mengisi kembali senjata tersembunyi di Slaughter City, dan bahkan jumlah terbesar senjata tersembunyi akan terkuras seiring waktu. Meskipun Tang San telah menghemat senjata tersembunyi sebanyak mungkin saat berada di Slaughter City, beberapa masih rusak, dan dalam banyak kasus ia juga tidak dapat memulihkannya, terutama senjata tersembunyi tipe jarum yang lebih kecil. Karena itu, ia harus menyimpan senjata-senjata tersembunyi sejauh mungkin di jalan neraka ini. Siapa yang tahu krisis apa yang masih akan mereka hadapi nanti. Kelelawar darah itu tampaknya sangat cerdas. Setelah penyelidikan ketiga, mereka tidak lagi dengan mudah mendekati ranah domain biru Tang San, tetapi mereka juga tidak setuju untuk pergi begitu saja, masih berputar-putar di sekitar mereka, terus-menerus mengepakkan sayap mereka, meniup aliran udara yang tidak stabil pada keduanya. Tang San lebih suka bahwa mereka menyerang mereka sebagai gantinya, gangguan konstan semacam ini bahkan lebih sulit bagi mereka berdua untuk hadapi. Dia mencoba menarik domain biru, menarik kelelawar darah. Tapi kelelawar darah itu sangat cerdas. Selama cahaya biru ada, mereka tidak akan maju. Meskipun kerusakan pada mereka tidak kecil dalam beberapa serangan mereka sebelumnya, masih ada jumlah yang sangat besar, dan Tang San dan Juliana tahu bahwa bahkan satu gigitan kelelawar darah pun bisa berakibat fatal. Kelelawar ini benar-benar menjijikkan. Petik 2. Juliana berkata dengan sengit. Tetapi metode serangan utamanya adalah untuk digunakan dalam jarak dekat, dan saat ini dia tidak bisa membantu Tang San dengan apapun. Tang San berkata dengan suara rendah.
Jangan bergerak, berdirilah tegak, jaga sisi kamu. Karena mereka tidak akan menyerang, kita harus terus maju. Petik 2. Saat dia berbicara, Tang San sedikit membungkukkan punggungnya, mengangkat Juliana dari tanah, dan mulai berjalan ke depan. Kali ini, dia tidak melakukan langkah yang seimbang, tetapi melesat maju dengan sangat cepat. Domain biru di sekelilingnya menyusut menjadi sekitar 10 meter atau lebih, saat ia sepenuhnya berakselerasi pada setengahnya saja jalan lebar. Akselerasi tiba-tiba Tang San mengejutkan kelelawar darah itu, dan mayoritas dengan tergesa-gesa mengejar. Ketika mereka semakin dekat semakin mereka mengejar, tiba-tiba, Tang San tiba-tiba berhenti berlari, berbalik dan menyerang balik, melayang ke udara ketika Juliana berteriak kaget. Domain biru yang semula hanya berkisar 10 meter tiba-tiba meluas hingga 100 meter, dan cahaya dingin yang tak terhitung melesat seiring dengan penyebaran domain biru. Dengan Purple Demon Eye dan lokalisasi suara, masing-masing jarum terbang Tang San memiliki efek yang diinginkan. Jeritan indik telinga bergema terus-menerus, karena setidaknya 100 mengejar kelelawar darah yang memasuki wilayah biru, di bawah lampu dingin yang berkedip, jatuh seperti hujan. Bagian 2 TL oleh Bagelson. Juliana hanya merasa dirinya membumbung tinggi seperti awan, dan hal berikutnya yang dilihatnya bukan lagi jalan sempit itu, melainkan jurang hitam yang dalam sejauh mata memandang. Apakah dia gila? Ini adalah satu-satunya pemikiran Juliana. Tetapi pada saat ini tubuhnya tersentak, Tang San sekali lagi memiliki kakinya di tanah. Kawanan kelelawar darah praktis kehilangan 1/10 dari jumlah mereka. Tang San tanpa ekspresi menarik domain biru itu, dan kali ini, dia bahkan tidak meninggalkannya sedikit pun, masih dengan cepat bergegas maju. Kelelawar darah jelas terganggu oleh apa yang dilakukan Tang San barusan. Meskipun mereka masih tidak menyerah, begitu mereka menyusul, mereka melakukan yang terbaik untuk menjaga jarak tertentu ke Tang San dan Juliana, tidak berani mendekat. Dengan demikian, keduanya jelas menjadi sedikit lebih aman. Tang Yin, hentikan sebentar. Biarkan aku membawa kamu sebagai gantinya. Seperti itu, kamu dapat menangani kelelawar itu dengan lebih baik. Kami akan bergiliran mengurangi kelelahan kami sebanyak mungkin. Petik 2. Meskipun Juliana merasa nyaman di punggung Tang San, dia tahu bahwa dengan kelelawar darah mengikutinya, dengan pikiran mereka sangat terfokus, jika dia membiarkan Tang San melelahkan dirinya sendiri, jalan terakhir akan lebih sulit. Baik, petik 2. Tang San juga tidak sopan kepada Juliana. Meskipun konsumsi saat ini tidak terlalu berarti baginya, karena keduanya bekerja sama, mereka harus saling melengkapi. Saat ini musuh cocok dengan cara Tang San dalam menangani hal-hal lebih banyak, sementara bergegas maju jelas cocok untuk Juliana. Melompat, lalu jatuh lagi, hati Juliana sama melompat dan jatuh dalam proses. Dua tempat berubah. Juliana belajar dari tindakan Tang San sebelumnya dan membungkuk, membawa Tang San dan dengan cepat maju. Saat ini, karena kelelawar darah tidak berani mendekat, pengaruh dari kekuatan sayap mereka secara alami juga semakin berkurang. Tang San kemudian menarik Clear Sky Hammer-nya. Kalau tidak, Juliana mungkin tidak akan bisa bertahan terlalu lama sebelum dia pingsan karena beban Tang San dan Clear Sky Hammer. Sama seperti Tang San menilai, atmosfer di sekitarnya mulai tumbuh semakin panas. Temperatur naik terus-menerus. Meskipun kelelawar darah di belakang mereka adalah ancaman, uap yang terus-menerus naik dari jurang di kedua sisi membuat Tang San dan Juliana semakin waspada. Sisi. Petik 2. Sebuah kelelawar darah yang relatif besar tiba-tiba memanggil. Segera setelah itu, kelelawar darah yang tersisa mulai mengeluarkan teriakan menusuk. Suara mereka sangat tajam, dan Tang San mengerutkan kening saat dia mendengarkan. Dan pada saat ini, dia tiba-tiba merasa langkah Juliana di belakangnya mulai melambat, lambat laun berhenti. Kita mungkin dalam masalah. Petik 2. Juliana berkata dengan suara rendah. Pada saat yang sama dia langsung meluruskan punggungnya, membiarkan kaki Tang San jatuh ke tanah. Tang San cepat membuka kancing tali di pinggangnya dan berbalik untuk melihat ke depan Juliana. Dia tidak bisa menahan napas. Tepat di depan mereka, di bawah jalan sempit, tergantung makhluk besar. Tersembunyi dari cahaya merah redup di sekitar mereka, itu melepaskan cahaya keemasan gelap. Tubuh makhluk itu panjangnya lebih dari 4 meter, 2 cakar besar menempel ke jalan sempit. Setiap cakar berdiameter 1 meter atau lebih, cakar tajam tenggelam ke dalam batu. Di tengah jeritan banyak kelelawar darah, sosok emas tua itu perlahan-lahan membentangkan sepasang sayap besar,
lebar sayap mengerikan itu sebenarnya mencapai 10 meter. Cakar-cakarnya terlepas dengan tajam, sayap-sayap raksasa itu menukik ke bawah, dan tubuh luar biasa itu terbang ke atas. Tanpa diduga itu adalah kelelawar yang sangat besar. Seluruh tubuhnya berwarna keemasan. Yang paling menakutkan adalah bahwa ia memiliki 3 kepala. Semua kelelawar darah dengan cepat terbang di udara, berkumpul bersama dan bersembunyi di balik kelelawar emas berkepala 3 besar yang sangat besar itu. Tang San bergumam, saat memukul adik laki-laki itu, sepertinya kakak laki-laki itu keluar. Petik 2, Clear Sky Hammer muncul kembali, belati Juliana tiba-tiba muncul. Keduanya berdiri di sana dengan tenang, terus-menerus menggerakkan kekuatan roh mereka melalui napas dalam-dalam. Kepala pusat kelelawar berkepala 3 emas gelap mengeluarkan pekikan, membuka sayap-sayap menakutkan itu, tiba-tiba melemparkan dirinya ke arah Tang San dan Juliana. Bahkan sebelum tubuh besar itu terbang ke depan, suatu cara memaksakan yang tak tertandingi telah menghantam wajah mereka, bahkan lebih menakutkan daripada angin dari semua kelelawar merah darah sebelumnya. Tang San segera memperkirakan bahwa kekuatan kelelawar berkepala 3 emas gelap ini benar-benar berada di atas kekuatan 10.000 tahun roh binatang biasa. Jika mereka bisa menggunakan kemampuan roh, itu seharusnya tidak menjadi masalah bagi mereka berdua untuk menghadapinya bersama. Tetapi saat ini mereka tidak dapat menggunakan kemampuan. Menghadapi makhluk yang sangat besar, dan lebih jauh lagi terbang, juga di medan semacam ini, jelas sangat tidak menguntungkan. Hati-hati. Petik 2, Juliana dengan cepat berbicara. Dia tiba-tiba menyingkirkan salah satu belati, tangannya yang kosong meraih tali yang terbuat dari pakaiannya. Dan Tang San juga melakukan gerakan yang sama. Keduanya mengerti bahwa ketika menghadapi lawan yang begitu menakutkan, kerja tim mereka harus mendekati sempurna untuk keluar sebagai pemenang. Cahaya biru muncul dari tubuh Tang San. Pada saat ini, dia tahu dia tidak bisa menahan apapun. Cahaya biru menyebar di area selebar 100 meter dalam sekejap. Dengan bantuan domain biru ini, pikiran Juliana membangkitkan, tatapannya langsung berubah tajam. Melemparkan kepalanya ke belakang, rambut hitamnya segera berubah merah menyala, berkumpul di dadanya. Sinar merah muda muncul dari matanya, dengan penuh perhatian memperhatikan kelelawar berkepala 3 emas gelap di udara. Di bawah tatapan Juliana, tubuh kelelawar berkepala 3 emas gelap yang dengan cepat mengisi daya tiba-tiba bergoyang sekali, kecepatannya jelas menurun. Saat berikutnya, itu sudah dibebankan ke domain biru Tang San. Menderita pengaruh domain biru, kelelawar emas berkepala 3 yang gelap segera menjadi lebih ganas, tetapi kelelawar itu tidak lepas kendali seperti saudara kecilnya. Alih-alih menjerit sekali, riak merah tua menyebar dari kepalanya ke arah Tang San dan Juliana untuk menutupi mereka. Pinggang Juliana kencang, sudah dipegang oleh tangan Tang San. Saat berikutnya, seluruh tubuhnya terlempar ke belakang oleh Tang San, dan Tang San sendiri melompat setelah Juliana ke udara, langsung melempar Clear Sky Hammer di tangannya di belakangnya, langsung ke kelelawar berkepala 3 emas gelap. Hong-hong, 2 ledakan besar bergema bersamaan. Yang paling mengkhawatirkan Tang San dan Juliana. Dipukul oleh riak merah gelap dari kelelawar emas berkepala 3 yang gelap, di tempat mereka berdiri sebelumnya, bagian jalan sepanjang 5 meter itu hancur total, batu-batu pecah yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke dalam jurang. Meskipun keduanya tidak tahu bagaimana jalan sempit ini dibuat, setelah datang ke sini mereka pada dasarnya tidak punya jalan keluar. Jika jalan di depan mereka rusak terlalu parah, maka mereka selamanya tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Tetapi pada saat yang sama ketika bagian dari jalan di bawah kaki mereka dihancurkan, Clear Sky Hammer milik Tang San juga secara akurat mengenai kepala tengah besar kelelawar berkepala 3 emas gelap. Jenis kekuatan apa yang dimiliki Clear Sky Hammer? Meskipun tubuh kelelawar berkepala emas gelap berkepala 3 sangat tahan lama, di depan kekuatan penghancur yang menakutkan itu, kepala tengahnya segera dihancurkan. Dengan seruan meratap yang sedih, ia mengepakkan sayapnya mundur. Juliana meletakkan kakinya dengan kuat di tanah, tubuhnya bergoyang sekali sebelum dia bisa berdiri teguh. Melihat jalan sempit yang hancur di depannya, dia tidak bisa menahan pucat. Itu menghancurkan jalan kita, bagaimana sekarang? Suara Juliana rendah, mengisi daya. Petik 2, membuat keputusan cepat, Tang San pertama berlari ke depan. Juliana tidak berani menunda, dan buru-buru mengikutinya untuk berlari maju. Tetapi pada saat ini, Tang San terkejut menemukan bahwa kelelawar berkepala 3 emas gelap telah terbang kembali ke kawanan saudara kecilnya dan menelan 3 dari mereka,
dan kepala tengah itu tiba-tiba tumbuh kembali. Saat ini, Tang San dan Huliena melompat, satu demi satu, jatuh ke celah 5 meter itu. Hanya di sisi itu mereka dapat terus maju, dan kehancuran sebelumnya secara alami juga akan berhenti menjadi masalah. Namun, mereka jelas meremehkan kecerdasan kelelawar berkepala 3 emas gelap itu. Riak merah gelap lain dilepaskan, dan kali ini, itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Itu tidak menyerang Tang San dan Huliena, tetapi langsung menyerang tempat di mana mereka akan mendarat. Pada saat kritis, Tang San masih tenang. Sebagai sistem kontrol Spirit Master, tetap tenang setiap saat adalah kualitas yang sangat penting. Dengan keras menarik tali di tangannya, dengan harga mengirim dirinya lebih cepat ke bawah, dia tiba-tiba melemparkan Huliena ke udara. Di tengah ledakan keras, setidaknya 10 meter dari jalan sempit telah retak di depan keduanya, dan Huliena sekarang telah terlempar 3 meter atau lebih jauh dari tepi, tidak mungkin untuk melangkah lebih jauh. Pada saat ini, tatapan Tang San tidak memperhatikan kelelawar berkepala 3 emas gelap, tetapi agak sepenuhnya tertuju pada Huliena. Karena dia sedang menunggu pilihan Huliena, juga untuk memastikan apakah dia bisa mempercayai teman sementara ini di bagian selanjutnya dari jalan neraka. Saat ini, Huliena hanya punya 2 pilihan. Salah satunya adalah melepaskan tali di tangannya, menggambar pada dorongan dari lemparan Tang San yang kemudian bisa mencapai jalan sempit yang berlawanan. Yang lain secara alami akan pergi bersama dengan Tang San, dan jatuh ke dalam jurang. Jika itu mantan Huliena, saat ini dia pasti tidak akan ragu untuk memilih yang pertama. Tetapi karena suatu alasan, pada saat ini, dia hanya merasa seolah-olah ada sesuatu yang mencekik hatinya, dan dia tiba-tiba tidak melepaskan tali di tangannya. Pada saat ini, kekuatan Huliena sendiri muncul. Tubuh halusnya berubah tajam di udara, ekor rubah merah besar berayun keluar di belakang pantatnya. Bulu panjang dari ekor rubah langsung menyebar, seluruh ekor secara tak terduga memanjang 3 meter penuh, ujung ekor menjadi titik tajam, ujung tajam tombak tiba-tiba menikam, dengan kuat menyorongkan ke tepi sisi lain dari jalan sempit. Pada saat yang sama, Huliena tidak terburu-buru untuk bangun, tetapi lebih menarik tali dengan kekuatan penuhnya, mengerahkan diri untuk melemparkan Tang San. Bagian 3 TL oleh Bagelson. Saat ini tepat ketika kelelawar berkepala 3 emas gelap itu berpuas diri, kepala tengah juga baru saja tumbuh kembali. Saat itu ia melihat Tang San melesat keluar dari bawah jalan, langsung menerjangnya. Sebelumnya itu telah mengambil kerugian besar di tangan Tang San. Itu bukan karena masalah kekuatan, tetapi lebih karena kecerobohan. Tapi tidak kali ini, sayap raksasa itu membentang terbuka di kedua sisi, membuat tubuhnya tiba-tiba berhenti di udara. Menyaksikan Clear Sky Hammer di tangan Tang San terbang ke arahnya, kepalanya yang paling kiri tiba-tiba mengeluarkan gelombang cahaya keemasan, bukan untuk memengaruhi lawan, melainkan untuk memengaruhi dirinya sendiri. Saat berikutnya, bersama dengan efek kabut emas, tubuh besar kelelawar berkepala 3 emas gelap tiba-tiba meledak, berubah menjadi beberapa ratus kelelawar emas kecil yang tersebar ke segala arah. Meskipun penerbangan mereka tidak terpengaruh di bawah pengaruh domain biru Tang San yang baru saja dirilis, Clear Sky Hammer benar-benar menyerang hanya beberapa kelelawar kecil. Membelah, hati Tang San menggigil. Dia mendarat di tanah, dan kelelawar kecil emas gelap itu tiba-tiba mengeluarkan suara yang membuat orang cemas. Kelelawar darah itu dari sebelum segera pindah. Target mereka bukanlah Tang San dan Huliena, tetapi lebih memilih untuk melemparkan diri mereka ke jalan sempit di depan mereka. Setiap kelelawar darah yang mengisi jalan sempit itu mulai menggunakan gigi tajam mereka untuk mengunyahnya. Yang menakutkan, batu padat itu tiba-tiba berubah menjadi bubuk batu di bawah giginya yang ganas, dan bentangan jalan sempit sepanjang 50 meter dengan cepat rusak di bawah penggerusan beberapa ratus kelelawar darah. Bajingan, petik 2. Sekarang setelah naik, Huliena mengutuk. Setelah dipaksa ke tepi kehidupan dan kematian oleh kelelawar ini beberapa kali, wanita muda yang luar biasa dari generasi emas ini sudah benar-benar marah. Aku datang. Petik 2. Huliena bergerak, kecepatannya langsung mencapai batas. Ditutupi oleh rambut merah panjangnya yang berapi-api dan ekor rubah besar di belakang pantatnya, dia tampak seperti bola api. Tang San menemukan bahwa kecepatan Huliena saat ini bahkan sedikit lebih cepat daripada apa yang saat ini dapat ia hasilkan sendiri. Meskipun itu tanpa bantuan kemampuan roh, kecepatan Huliena tidak berbeda dengan tipe serangan Agility Spirit Masters pada tingkat yang sama.
Tetapi Tang San juga mengerti bahwa dia jelas-jelas sama memilikinya. Cocok untuk menjadi sistem kontrol Spirit Master. Hu Liena benar-benar marah. Memegang ekor rubah di belakang tinggi tubuhnya, panjangnya tiba-tiba meningkat lagi, mencapai 5 meter. Selain itu, pada ekor rubah yang awalnya tidak terlalu besar, sekarang setiap helai bulu berdiri tegak, seperti jarum baja. Itu tampak seperti palu besar serigala panjang 5 meter panjang. Dengan cepat berlari ke tempat jalan sempit itu digerogoti, tubuh Huliena tampak berkedip-kedip seperti ilusi. Ekor rubah di belakangnya tersapu, dan ekor rubah itu secara tak terduga juga menghasilkan kekuatan yang mengejutkan bahkan Tang San. Di mana itu berlalu, kelelawar darah demi kelelawar darah diserang ke segala arah, dan setiap kelelawar darah yang diserang hancur seperti boneka kain, meledak di udara. Huliena nyaris tidak berhenti, mengayunkan ekornya yang besar dan menakutkan seperti debu menyapu dengan sapu. Kelelawar darah demi kelelawar darah terus-menerus tersapu. Meskipun mereka menggerogoti dengan cepat, Huliena menyapu lebih cepat. Hanya dalam beberapa tautan mata, siluet merah berapi itu telah melewatinya, menghancurkan setidaknya 100 kelelawar darah sampai mati. Tulang roh. Tang San bisa yakin, itu adalah kekuatan tulang roh. Namun, dia tidak berpikir bahwa akan ada satu di antara 6 tulang roh ortodoks yang dapat mengubah ekor menjadi senjata ofensif semacam ini. Bahkan jika roh Huliena sendiri adalah Bewitching Fox, masih mustahil bagi roh untuk memiliki kekuatan seperti ini. Dalam hal pelanggaran, saat ini ekor rubah besarnya yang panjangnya hanya 5 meter hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Apalagi kelelawar darah, bahkan jika kelelawar emas kecil kelelawar berkepala emas ketiga itu diikat olehnya sekarang, mereka juga akan meledak beberapa puluh meter. Meskipun tubuh mereka jauh lebih tahan lama dan kemungkinan tidak akan hancur, mereka masih akan kebingungan, pada dasarnya tidak dapat mendekati Huliena. Dengan suara melengking, kelelawar darah yang menggerogoti yang tersisa dengan cepat terbang, tidak berani melanjutkan pekerjaan mereka. Namun terlepas dari ini, dalam waktu yang singkat ini, Huliena sudah memukul mati 2 kali lebih banyak kelelawar darah dibandingkan dengan Tang San yang membunuh dengan senjata tersembunyi sebelumnya. Niat membunuh yang intens memenuhi udara dari tubuh Huliena. Melihat bahwa kelelawar darah bukanlah ancaman, dia berdiri di sana, menarik napas dalam-dalam. Jelas, pembantaian ini barusan juga sedikit melelahkannya. Tang San dengan cepat mendekati beberapa meter di belakang Huliena. Jarak yang tersisa adalah ruang yang sempurna untuk membiarkan rubah ekor Huliena menunjukkan kekuatan serangan maksimumnya. Dengan peng terdengar, kabut emas keluar, dan kelelawar kecil emas sekali lagi menyatu sekali lagi menjadi kelelawar berkepala 3 emas gelap. Tidak, itu harus lebih dikenal sebagai Raja Kelelawar berkepala 3 emas gelap. 3 kepala, 6 mata kecil tertuju pada Tang San dan Huliena. Jelas, itu juga sangat marah. Melihat begitu banyak saudara lelakinya yang terluka dan mati, pekik yang aneh setelah pekikan dikeluarkan secara serentak dari ketiga kepala Raja Kelelawar emas berkepala 3 yang gelap. Ekspresi Huliena berubah, berkata dengan suara rendah. Seharusnya akan menggunakan beberapa kemampuan yang kuat. Petik 2. Saat ini, Raja Kelelawar berkepala emas gelap berkepala 3 masih beberapa puluh meter dari mereka, di mana senjata biasa Tang San tidak dapat dijangkau, dan Huliena juga tidak dapat menampilkan kekuatan serangannya. Tang San mengerutkan kening. Orang ini bisa beregenerasi. Jika aku menebak dengan benar, kemampuan yang digunakannya sekarang harus memberinya dorongan. Jika kami membiarkannya menyelesaikan amplifikasi, kami akan berada dalam masalah. Aku tidak bisa menemukan tanda vitalnya. Petik 2. Huliena berkata, tanda vitalnya tetaplah 3 kepala itu. Meskipun mereka dapat beregenerasi, aku tidak percaya mereka masih bisa tumbuh kembali setelah ketiganya dihancurkan. Tanpa kepala, apa yang akan digunakannya untuk menelan adik laki-lakinya? Petik 2. Mata Tang San cerah. Itu dia. Sayangnya itu agak terlalu jauh. Aku hampir tidak bisa mencoba. Petik 2. Sambil berbicara, dia dengan cepat mengeluarkan kotak Gadlizuge Crossbow dari 24 Monolith Bridges dan melukai mekanismenya. Huliena menatap Tang San dengan ragu, tidak tahu apa yang dia lakukan. Tatapan Tang San mulai berubah tajam, berkata kepada Huliena, ikat tali di kakiku, dan ujung yang lain ke ekormu. Setelah itu, lemparkan aku. Buat aku sedekat mungkin dengannya. Semakin dekat jarak, semakin baik kesempatan aku untuk menghancurkannya. Petik 2. Huliena berkata heran, kamu punya cara.
Meskipun mulutnya mengajukan pertanyaan, dia sudah melakukan apa yang diminta Tang San. Tang San mengangguk. Aku akan mencoba. Itu harus bekerja. Petik 2. Suara kelelawar berkepala emas gelap berkepala hitam sudah menjadi lebih dan lebih bergema, dan cahaya di tubuhnya juga menjadi lebih dan lebih menyilaukan. Tang San meledak dengan berteriak. Lakukan. Petik 2. Ekor rubah Huliena dengan ganas memutar di pinggang Tang San, dan sekali lagi mengusirnya dengan paksa. Hanya ketika benar-benar mengalaminya, dia tahu seberapa kuat ekor Huliena. Ekor sepanjang 5 meter, dan tali sepanjang 7 meter, di samping panjang untuk mengikat mereka, masih ada lebih dari 10 meter. Itu juga membuat Tang San dekat dalam jarak 40 meter dari Raja Kelelawar berkepala 3 emas gelap. Huliena memusatkan perhatiannya untuk menonton gerakan Tang San. Dari dalam kotak hitam di tangan kanan Tang San, dengan suara nyaring, 16 garis cahaya dingin keluar, mengarah langsung ke kepala kanan kelelawar Raja berkepala emas berkepala 3 yang gelap. Dan pada saat yang sama, tangan kiri Tang San juga bergerak, Clear Sky Hammer menyelinap keluar, berputar dalam lengkungan cahaya hitam, langsung di kepala sisi kiri makhluk itu. Tepat ketika Huliena menebak Tang San akan menggunakan beberapa metode untuk menyerang kepala tengah kelelawar berkepala 3 emas gelap, 2 sinar cahaya biru tiba-tiba keluar dari mata Tang San. Yang terakhir menembak tiba lebih dulu, langsung meledakkan kepala pusat Raja Kelelawar 3 emas gelap itu. Tang San sudah memikirkannya sebelum bertindak. Alasan mengapa Raja Kelelawar berkepala emas gelap membuka jarak untuk memulai mantra jelas karena tubuh itu tidak akan memiliki pertahanan yang ideal dalam proses itu. Kalau tidak, dia tidak akan dengan mudah mengambil risiko. Pada saat yang sama, memilih metode ini juga merupakan ujian kedua Tang San untuk Huliena. Dalam persidangan sebelumnya, Huliena mengandalkan ekor rubahnya yang aneh untuk menarik mereka berdua keluar dari masalah, dan Tang San tidak melihat niatnya yang sebenarnya. Tapi kali ini berbeda, dibuang oleh Huliena dengan ujung tali yang diikat ke ekor rubah Huliena, setara dengan Tang San yang menyerahkan keselamatannya padanya. Jika Huliena merasa dia bisa memiliki niat jahat tanpa ancaman setelah Tang San membunuh Raja Kelelawar berkepala 3 emas gelap, dia bisa segera menarik ekornya untuk melemparkan Tang San ke dalam jurang. Hong, Hong, tanpa ketegangan sedikit pun, kepala kelelawar yang ditembak oleh Purple Godlight dan kepala kelelawar yang dipukul oleh Clear Sky Hammer pecah satu demi satu, dan sebelum Raja Kelelawar berkepala 3 emas tua bisa berteriak, kepala terakhirnya telah ditusuk oleh 16 baut panah besi halus. Membuat Huliena kaget adalah bahwa setelah Clear Sky Hammer Tang San menghancurkan kepala kelelawar menjadi potongan-potongan, tiba-tiba berubah menjadi lingkaran, sekali lagi menghancurkan kepala kelelawar yang tertusuk oleh baut crossbow Godly Zuge, menghancurkan yang sudah berubah menjadi kepala kelelawar saringan menjadi bubuk. Pemogokan oleh Clear Sky Hammer ini bisa dikatakan sangat brilian. Tang San tidak bisa memastikan apakah tubuh Raja Kelelawar berkepala 3 emas gelap cukup tangguh untuk menahan serangan Godly Zuge crossbow, dan karenanya menggunakan teknik ajaib ini. Cahaya keemasan langsung menyebar, dan dengan apa yang terdengar, sejumlah besar cairan emas menyebar ke segala arah. Setiap kelelawar darah di dekatnya yang disiram dengan cairan emas itu, segera memekik dan mati. Tang San merasa kakinya menegang, dan tubuhnya sudah ditarik ke udara oleh ekor rubah besar Huliena, menetap di jalan sempit itu. Bab 140, Bagian 1 TL oleh Bagelson. Keduanya tampak berhadap-hadapan. Huliena tersenyum manis pada Tang San, dan tatapan di mata Tang San juga menjadi jauh lebih lembut. Tidak peduli apa yang dikatakan, Huliena sudah lulus ujiannya. Saat ini juga, dengan ancaman hilang, Huliena bisa sepenuhnya meninggalkannya, menuai manfaat dari kemenangan sendirian. Tapi dia jelas tidak melakukannya. Selain itu, dia telah menarik Tang San kembali begitu dia menyelesaikan serangannya, jelas tanpa kesulitan di hatinya. Menilai dari bagian ini, dia akan sangat aman setidaknya untuk sementara waktu. Dengan kematian Raja Kelelawar Emas berkepala 3 yang gelap, kelelawar darah lainnya langsung berubah menjadi naga tanpa kepala, menyerbu Tang San dan Huliena dengan liar sebagai pembalasan. Namun, sebagai tentara tanpa pemimpin, mereka tidak hanya kehilangan moral, tetapi juga kehilangan akal untuk berorganisasi. Meskipun jumlah kelelawar darah yang tersisa ini masih cukup besar, masih sulit bagi mereka untuk menghasilkan ancaman lebih lanjut terhadap Tang San dan Huliena. Jari Tang San terus bergerak, setiap benang perak yang ditembakkan dari tangannya akan mengambil nyawa seorang kelelawar darah. Huliena bahkan lebih langsung,
ekor rubah besar sepanjang 5 meter di belakangnya terus-menerus mencambuk kelelawar darah yang mendekat seperti raket raksasa. Kekuatan ekor rubah itu tidak ada bandingannya. Ketika setiap ayunan memukul kelelawar darah, makhluk-makhluk itu akan langsung berubah menjadi hujan darah. Anehnya, ekor rubah Juliana tampaknya ditutupi dengan lapisan energi yang aneh, dan tidak tercemar oleh jejak darah. Setiap helai bulu di ekor berbulu lebat berdiri tegak seperti jarum baja. Kekuatan membunuh dari senjata Super Fang Mace serigala besar ini terhadap kelelawar darah tidak kurang dari Tang San terus-menerus menembakkan jarum baja dengan domain biru terbuka. Akhirnya, kelelawar darah terakhir pertama kali dipukul oleh jarum baja Tang San, kemudian dikirim lagi terbang ke kejauhan oleh ekor rubah Juliana. Tenang kembali ke lingkungan mereka. Menyeka keringat yang harum dari dahinya, Juliana memandang Tang San. Wajahnya menunjukkan senyum tipis. Mengalahkan kelompok kelelawar ini jelas bukan kontribusi dari satu orang, melainkan hasil dari kerja sama keduanya. Jika bukan karena ekor rubah Juliana yang memastikan keamanan jalan sempit, itu juga akan sangat sulit bagi Tang San untuk berurusan dengan seluruh kawanan kelelawar sendirian. Sama halnya, tanpa Tang San membunuh Raja Kelelawar Emas berkepala 3 yang gelap, mereka pasti akan dipaksa untuk menahan serangan musuh yang paling menakutkan. Melalui waktu kerjasama yang singkat ini, keduanya mendapatkan pemahaman baru tentang rekannya, dan Juliana semakin mempercayai pria ini di depannya. Pemesanan Tang San terhadapnya juga sedikit berkurang. Menarik tali dan memegang salah satu ujungnya ke Juliana, Tang San berkata, "Bagaimana kalau kita istirahat sebentar?" Juliana mengulurkan tangan untuk mengambil talinya, dengan cepat mengikatnya di pinggangnya. Kehabisan napas panjang, itu tadi benar-benar berbahaya. Petik 2. Sambil berbicara, dia menepuk dadanya yang cukup dengan satu tangan, membangkitkan gelombang besar. Saat ini gayanya benar-benar menyegarkan. Tang San segera menoleh, tidak berani menatap lurus ke arahnya. Tawa lepas darinya, Juliana tersenyum. "Kupikir kamu bodoh, jadi kamu juga bisa dibujuk." Tang San sedikit mengerutkan alisnya. "Baik, jika kamu tidak perlu beristirahat, kami akan melanjutkan." Petik 2. Sambil berbicara, dia melompat, sekali lagi mendarat di jalan di depan Juliana. Ekor besar sekali lagi berubah menjadi cahaya oranye dan diam-diam melebur ke tubuh Juliana, wajahnya menunjukkan kesulitan untuk menekan keletihan. "Mari kita istirahat sebentar, sudah melelahkan bagi kami berdua, dan kami masih belum tahu apa yang akan kami hadapi nanti. Menurut apa yang aku tahu, jalan neraka ini memiliki 3 cobaan, satu lebih sulit dari yang lain. Baru saja kita harus menembus yang pertama." Petik 2. Hati Tang San bergetar, dia mengerti bahwa Juliana tentu saja seperti panah yang dihabiskan. Meskipun dia adalah penyerang utama barusan, sebenarnya dia telah menghabiskan kekuatan roh kurang dari Juliana. Dia tidak bertanya tentang ekor rubah itu, sama seperti Juliana tidak bertanya tentang wilayah birunya. Namun dilihat dari situasi sebelumnya, ekor rubah besar Juliana benar-benar tidak sesederhana hanya roh. Sangat mungkin itu sama dengan Eight Spider Lances miliknya, efek yang disebabkan oleh tulang roh luar yang dalam. Tidak heran Paus Agung akan mengambilnya sebagai murid, hanya tulang roh eksternal ini sudah menempatkannya jauh di depan rekan-rekannya. Dalam turnamen elit Akademi Master Spirit tingkat lanjut 4 tahun lalu, Juliana jelas tidak memiliki senjata ini. Kalau tidak mungkin bagi timnya untuk mengambil kemenangan. Generasi emas Spirit Hall benar-benar tirani. Keduanya berhasil duduk di jalan sempit. Mereka berdua adalah elit sejati, dan dalam waktu singkat telah memasuki kultivasi, diam-diam memulihkan kekuatan mereka. Tentu saja, pikiran mereka tidak sepenuhnya tenggelam, baik dengan sebagian dari pikiran mereka masih waspada terhadap apapun yang bisa terjadi di sekitar mereka. Setelah 2 jam, mereka berdua membuka mata mereka pada waktu yang bersamaan, masing-masing mengambil makanan dan air minum yang disimpan dalam alat ajaib mereka untuk makan sederhana. Kemudian mereka berdiri kembali, terus maju. Maju sekali lagi, kecepatan Tang San jelas sedikit lebih tinggi. Menjadi kurang waspada terhadap Juliana memungkinkannya untuk menjaga lebih banyak perhatiannya di jalan di depan. Dengan rekan satu tim seperti Juliana, tidak perlu khawatir tentang keamanan di belakang. Udara semakin panas, dan lambat laun bahkan Juliana bisa melihat warna merah tua mengalir di jurang di kedua sisi. Udara mulai panas membuat pernapasan terasa tidak nyaman, seolah paru-paru mereka terbakar. Sambil berjalan, Tang San menjelaskan penilaiannya.
Jalan neraka ini tampaknya berbentuk spiral, bukan garis lurus. Kalau tidak, kita harusnya meninggalkan jangkauan Slaughter City sejak lama. Tetapi kurva sangat dangkal, oleh karena itu tidak mudah untuk diperhatikan. Petik 2. Juliana berkata, tidak akan kita istirahat sebentar lagi, terlalu panas, aku merasakan kekuatanku sudah mulai terkuras lebih cepat. Petik 2. Tang San tidak menjawab, cahaya biru pucat sekali lagi menyebar dari tubuhnya, hanya saja kali ini cahaya biru hanya menyebar untuk menyelimutinya dan Juliana. Segera, ledakan kesejukan menyebar ke seluruh tubuh mereka, lingkungan mereka segar dan sejuk. Tidak hanya suhu turun, tetapi bahkan udara yang tidak murni itu menjadi bersih. Tampaknya disaring oleh lapisan cahaya biru itu. Juliana dalam hati kagum, berpikir pada dirinya sendiri bahwa sementara dia tidak tahu apa domain bawaan Tang Yin ini, meskipun itu tidak terasa sangat kuat, aplikasinya bervariasi, sangat praktis. Dari mengganggu kawanan kelelawar sebelumnya, hingga memperbaiki lingkungan sekarang, tidak diragukan lagi akan membiarkan Tang Yin mempertahankan kekuatan bertarungnya yang terbesar dalam kondisi apapun. Clear Sky School, itu benar-benar tempat bakat. Saat mereka berjalan, tiba-tiba, ada suara gemerisik di depan, membuat Tang San dan Juliana berhenti secara bersamaan. Tang San tidak menoleh, hanya meletakkan tangannya di belakang punggungnya untuk memberi isyarat pada Juliana. Sepasang pedang tajam segera muncul di tangan Juliana. Saat ini dia masih tidak bisa melihat musuh, tetapi dia percaya bahwa dengan penglihatan Tang San yang menakjubkan, dia sudah melihatnya. Memang, Tang San sudah melihat musuh. Itu adalah sepasang mata merah berapi-api. Tepat di depan di jalan sempit merangkak makhluk merah tua. Dia tidak bisa dengan jelas melihat ukuran tubuhnya, tetapi dia bisa menemukan melalui pengamatan sederhana bahwa itu seharusnya ular. Seekor ular dengan tubuhnya yang besar terpelintir di sekitar jalan sempit. Matanya tidak terlalu besar, tetapi karena suatu alasan, Tang San segera merasa bahwa kilau yang dimiliki mata itu bahkan lebih menakutkan daripada Raja Kelelawar berkepala emas berkepala 3 yang gelap dari sebelumnya. Ular, Tang San mencibir, telapak tangannya menggosok jembatan 24 Monlit, sepotong realgar jatuh ke tangannya. Dengan suara gemerisik, ular merah gelap itu mulai perlahan meluncur ke depan. Setelah semakin dekat, Tang San membuat perkiraan yang akurat tentang itu. Pada kepala dan punggung ular ini semuanya 9 tonjolan, setiap tonjolan itu seperti jamur merah, dan sepertinya ada sesuatu seperti darah yang mengalir di dalam. Perut ular ini sangat besar, bengkak di jalan sempit, dan panjangnya setidaknya 10 meter. Ketika mereka melihat ular itu, ular raksasa itu jelas juga melihat mereka. Lidahnya perlahan naik saat merangkak di jalan sempit, dan mata keemasannya yang kemerahan segera menjadi cerah seperti lentera. Baik Tang San maupun Juliana tidak tahu makhluk macam apa ini, tidak ada catatan tentang itu di antara binatang buas roh yang dikenal. Tetapi semakin sedikit yang mereka tahu, semakin mereka waspada, menyaksikan ular yang luar biasa itu terus bergoyang ke depan, tekanan yang tidak berwujud memenuhi udara. Bahkan jika kelelawar darah dari sebelumnya telah membawa mereka tidak sedikit masalah dengan serangan mereka dari udara, krisis sebenarnya masih terjadi ketika kelelawar darah telah mencoba memotong jalan mereka ke depan. Saat ini, ular aneh ini menghalangi di depan mereka. Tanpa ragu, itu memiliki kemampuan untuk menghancurkan jalan sempit dengan sangat mudah. Karena itu, jika mereka berdua ingin menyerang ular ini, mereka harus mempertimbangkan metode serangan yang tidak merusak jalan sempit itu sendiri. Mulai dari jarak 100 meter, ular aneh itu mengeluarkan guigu terdengar, seperti tangisan bayi. 9 tumor berdaging di punggungnya juga mulai mengeluarkan sinar keemasan kemerahan. Ketika masih 20 meter dari Tang San, ular mengerikan meluncurkan serangannya. Garis cahaya merah berapi tiba-tiba bersendawa dari mulutnya, membawa udara yang sangat berbau saat meluas ke arah dua manusia. Membuat Tang San dan Juliana bahkan lebih terkejut dan marah adalah bahwa nyala api ini tiba-tiba menempel ke tanah. Dengan kata lain, itu dengan cepat menyebar di sepanjang jalan sempit di bawah kaki mereka. Jika itu di permukaan tanah, mereka bisa mengelak, tetapi dalam situasi ini, itu pada dasarnya tidak mungkin. Bagian 2 TL oleh Bagelson. Lampu merah Firey di jalan sempit berfluktuasi hebat, bahkan sampai-sampai menyebabkan suara retakan batu yang terbakar. Yang lebih mengerikan adalah bahwa lampu merah Firey ini masih membawa kabut merah redup. Tidak perlu bertanya, kabut merah ini pasti mengandung racun yang kuat. Menarik napas dalam-dalam,
Clear Sky Hammer muncul entah dari mana, Tang San sedikit menyipitkan mata, kaki kanannya dengan cepat mengambil setengah langkah ke depan, kaki kirinya membungkuk menjadi jongkok, Clear Sky Hammer di tangannya tergelincir dari telapak tangannya, menyisir dekat dengan tanah. Saat Clear Sky Hammer bertemu dengan sinar merah yang menyala-nyala itu, garis-garis merah segera muncul di atasnya. Seperti penyapu jalan, berputar di atas lampu merah yang menyala-nyala, di mana-mana ia lewat, api segera menghilang. Selain itu, ia menabrak ular aneh yang menempel di jalan sempit dengan kecepatan yang tak tertandingi. Adegan aneh muncul, ular aneh itu tidak berbenturan keras dengan Clear Sky Hammer. Melihat Clear Sky Hammer hendak mencapainya, tubuh bagian atas ular itu membungkuk, tiba-tiba jatuh ke samping ke dalam jurang. Tepat setelah Clear Sky Hammer melewati tempat itu sebelumnya, kepalanya memutar di jalan yang sempit sekali lagi, dan tubuh belakangnya mengikuti proses yang sama, secara tak terduga menghindari serangan Clear Sky Hammer seperti ini. Meskipun api sudah menghilang, kabut bau yang manis itu sudah memenuhi udara. Kecemerlangan apa yang bisa ditahan oleh sebutir beras? Tang San mendengus jijik, tas kulit besar sudah muncul di tangannya. Dengan gerakan pergelangan tangannya, tas kulit itu terbang ke udara, tepat di tengah kabut racun. Segera setelah itu, tangannya yang lain membuang potongan realgar yang dia ambil sebelumnya. Dihancurkan oleh kekuatan Tang San, realgar itu berubah menjadi awan debu di udara, membombardir tas kulit. Segera, alkohol disemprotkan ke hamparan yang luas, bercampur bersama dengan realgar yang hancur, membentuk layar alkohol realgar. Tang San awalnya menggunakan metode yang sama untuk dengan mudah menghancurkan cucu roh beracun Du Guyan, cucunya. Meskipun ular ini di depan mereka adalah sesuatu yang Du Guyan jauh dari mampu membandingkan, tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, itu masih ular. Selama itu bisa ular, itu akan selalu ditekan oleh realgar. Meskipun itu mungkin tidak selalu dapat mendetoksifikasi, ketika itu diblokir seperti apa yang dilakukan Tang San sekarang, itu sepenuhnya mungkin. Memang, ketika layar cairan itu jatuh, kabut racun merah itu segera menghilang seperti kabut pudar atau awan yang berhamburan. Bahkan sampai-sampai masih ada alkohol yang jatuh pada ular aneh itu, tetapi yang mengejutkan Tang San adalah bahwa ular yang aneh itu tampaknya tidak bereaksi sama sekali, tampaknya tidak terluka. Tapi tubuh besarnya masih terus bertambah, tiba-tiba berlari ke Tang San dan Juliana. Clear Sky Hammer muncul kembali di tangan Tang San. Dia tiba-tiba membuka ikatan tali di pinggangnya, mengubah cengkeraman satu tangan aslinya pada Clear Sky Hammer menjadi dua tangan, berkata dengan suara rendah. Berdiri di tempat kamu berada dan jangan bergerak. Petik 2. Selesai berbicara, Tang San sudah dengan cepat berlari ke depan, menyerbu untuk menemui ular aneh itu. Tapi dia hanya berlari 3 langkah ke depan. Saat dia mengambil langkah ketiga, secara instan, dia mengayunkan Clear Sky Hammer yang dicengkeram di kedua tangan, setengah berputar, satu ayunan sudah meledak. Anehnya, ayunannya ini tidak ditujukan pada ular raksasa yang mendekat dengan cepat, tetapi ke atas, meluncur ke udara kosong. Segera setelah itu, Juliana, berdiri di tempat, melihat pemandangan yang aneh. Clear Sky Hammer Tang San memberikan cahaya hitam yang kaya, dan tubuh Tang San mulai dengan cepat berputar seperti giroskop. Dia hanya bisa samar-samar melihat bahwa setiap kali Tang San berbalik, Clear Sky Hammer di tangannya akan meledak sekali, dan kekuatan sikapnya yang mengagumkan akan berlipat ganda secara eksponensial. Sama seperti pusaran air hitam besar, yang terus tumbuh. Yang paling dikagumi Juliana adalah bahwa meski berputar begitu cepat, keseimbangan Tang San tanpa diduga tidak goyah sedikit pun, kedua kaki selalu menginjak jalan sempit. Bagaimana dia bisa tahu bahwa ketika Tang San pada awalnya berlatih dengan palu, itu berada di atas batu bundar yang licin, sementara terus-menerus dihantam air terjun setinggi 200 meter. Dibandingkan dengan itu, sekarang tinggal di jalan yang sempit untuk sementara waktu cukup mudah. Bagaimana keseimbangan ini goyah? Sebelum di atas batu bulat, setiap kali Tang San berputar, ia bisa menginjak titik yang sama dengan jumlah kekuatan yang sama. Ular raksasa mendekat dengan cepat, tetapi tiba-tiba, ia mengulangi keterampilannya dari sebelumnya. Tubuh atasnya berayun di jalan sempit sekali lagi. Sepertinya ingin melewati Tang San. Dengan kemampuan yang digunakan untuk menghindari Clear Sky Hammer sebelumnya, jelas, ini adalah sesuatu yang bisa dilakukannya. Rupanya sekarang sudah bisa merasakan aura mengerikan dari Clear Sky Hammer, dan ingin menyerang Juliana terlebih dahulu. Belati terangkat di depan dadanya,
Juliana berdiri dengan kaki bersilang, jari-jari kaki menghadap ke arah yang berbeda, siap untuk menghadapi serangan itu. Namun, yang mengejutkannya adalah ular aneh itu tidak bisa melewati Tang San. Ketika tubuh besarnya bergoyang keluar dari jalan sempit, mencoba bergerak melewati kaki Tang San, tiba-tiba, kekuatan luar biasa menarik tubuhnya kembali ke jalan sempit. Kepala tubuhnya yang lebih dari 10 meter bahkan terangkat lebih tinggi, terlempar dengan tajam oleh arus itu. Faktanya, tubuh ular aneh ini setebal ember, seberapa berat tubuh sebesar itu. Bukan hanya itu, tetapi kekuatannya juga sangat menakutkan, tekanan auranya sendiri terasa jauh lebih dahsyat daripada Raja Kelelawar berkepala 3 emas gelap dari sebelumnya. Tapi meski begitu, secara tak terduga masih tidak bisa melakukan apa yang diinginkannya di depan Tang San, dan bahkan diledakkan oleh cahaya hitam yang aneh itu. Dari mana Tang San menarik kekuatan seperti itu? Juliana memandang dengan kaget dan ragu pada pria yang tidak jauh di depannya. Dia menemukan bahwa arus yang sebelumnya berkumpul di sekitar Tang San benar-benar menghilang, dan orang bisa melihat cahaya hitam tumbuh semakin kuat dan lebih kuat di sekitarnya. Tetapi, anehnya, itu tidak memunculkan perasaan fluktuasi kekuatan roh. Ular mengerikan itu jelas-jelas marah. Itu tidak mencoba untuk bergerak di sekitar Tang San lagi, tubuhnya yang besar terayun, tiba-tiba berbalik, bagian 3 meter panjang dari ekor ular yang menyerang langsung ke Tang San. Tujuannya bukan Tang San, melainkan jalan setapak sempit 1 meter yang dilewati Tang San. Jelas-jelas merencanakan untuk menggunakan metode ini untuk menghancurkan keseimbangan Tang San. Namun, cahaya hitam di tangan Tang San menutupi jarak yang bahkan lebih besar dari yang dibayangkan, dan sebelum ekor ular itu bahkan menabrak, itu meringkuk oleh ini. Kali ini bahkan seluruh ular besar itu terlempar. Jika bukan karena itu segera memutar ekornya di jalan yang sempit, itu mungkin telah dilemparkan ke jurang. Sepasang mata emas kemerahan itu akhirnya menunjukkan kekhawatiran, dan 9 tumor berdaging emas kemerahan di punggungnya yang besar tumbuh semakin cerah. Guigu, rasanya menangis dalam kemarahan. Membungkuk di jalan sempit, 9 tumor berdaging semua diarahkan ke arah Tang San. Tiba-tiba, 9 tumor berdaging itu meledak bersamaan. 9 aliran cairan merah keemasan tiba-tiba menyembur keluar. Cairan itu tidak bergerak langsung ke Tang San di udara, melainkan melesat di tempat di depan Tang San, tempat 9 bagian cairan bergabung bersama di udara. Sesaat sebelum menabrak Tang San, tiba-tiba berhenti, dan semua cairan berkontraksi secara bersamaan, membentuk satu-satunya bola emas kecil berukuran kepalan tangan, yang kemudian menabrak Tang San. Tetapi pada saat ini, gerakan Tang San yang sebelumnya terus berputar tiba-tiba berhenti, berubah dari gerakan ekstrim ke keheningan ekstrim. Dari gerakan ke keheningan segera terasa sangat aneh. Dan seketika dia berhenti, Clear Sky Hammer yang dipegang di tangannya berada dalam posisi condong ke depan. Adegan yang menakutkan muncul di depan mata Juliana. Dia tampak melihat naga hitam raksasa melambung dari Clear Sky Hammer, dan segera setelah itu, naga hitam membombardir mutiara emas kemerahan itu dalam sekejap. Awalnya akan menyerang mutiara bergidik sesaat, seolah berjuang. Namun, perjuangannya hanya berlangsung sesaat kemudian meledak ke langit. Cahaya hitam memancar dari Clear Sky Hammer tidak berhenti pada titik ini. Sudut sapuan cahaya hitam condong ke depan agak menurun, melesat maju dekat dengan jalan sempit. Kali ini, ular raksasa itu tidak lagi memiliki kesempatan untuk menghindar, karena panjang cahaya hitam yang meletus sudah melampaui panjang tubuhnya sejauh ini. Lampu hitam menyala dan berlalu. Ular raksasa itu tiba-tiba berhenti, dan cahaya hitam menghilang tanpa jejak ke dalam kegelapan, tanpa mengembangkan suara keras. Juliana masih tidak mengerti apa yang baru saja terjadi, dia hanya melihat Tang San menarik napas dalam sekali, seluruh tubuhnya tampak santai, dan dia juga menarik Clear Sky Hammer di tangannya pada saat pertama. Tepat ketika Juliana hendak bertanya pada Tang San apakah dia membutuhkan bantuan, dia tiba-tiba melihat adegan yang sangat menakutkan. Energi kuat yang sebelumnya meletus tampaknya benar-benar menghancurkan ular raksasa. Setiap bagian dari tubuh besar yang berada di jalan sempit itu tiba-tiba menghilang dengan diam-diam, berubah menjadi debu dan meluncur menjauh. Dan bagian-bagian tubuh di atas, setelah kehilangan dukungan dari tanah, pecah menjadi beberapa bagian dan secara bersamaan jatuh ke dalam jurang. Kamu, apa yang kamu lakukan? Meskipun Juliana tahu dia tidak harus membongkar rahasia Tang San, dia tidak bisa menahannya, dan masih bertanya. Tang San tidak berbalik, hanya dengan tenang berkata,
Clear Sky Skull, Disorder Splitting Wind, 9 kali 9 menjadi 1. Petik 2. Mengangkat kepalanya, sinar biru tua melesat keluar dari matanya, melihat ke atas. Setitik merah keemasan jatuh dari langit. Tang San mengulurkan tangan kanannya, dan dengan tarikan kekuatan menarik yang tidak berwujud, cahaya merah keemasan jatuh ke telapak tangannya. Yang mengejutkan, itu adalah mutiara merah keemasan kecil yang sebelumnya terkondensasi dari tembakan cairan dari 9 tumor berdaging ular sebelumnya. Hati-hati, mungkin beracun. Petik 2. Juliana tidak punya waktu untuk mencerna kata-kata Tang San, dengan cemas memperingatkannya. Bagian 3 TL oleh Bagelson. Tang San menggelengkan kepalanya. Tidak apa, bahkan jika itu beracun, itu tidak masalah bagi aku. Petik 2. Dia menyeka mutiara kecil yang dia tangkap di permukaan batu giok yang biasa-biasa saja di sisi jembatan 24 Monlit, menaruhnya di dalam. Kamu tidak khawatir itu akan meledak? Juliana mengambil beberapa langkah ke depan, muncul di belakang Tang San. Tang San menggelengkan kepalanya. Mungkin itu karena dia agak bersemangat, tetapi dia tidak menyembunyikannya dari Juliana. Ini adalah Neidan, satu ular mengerikan itu. Setelah kehilangan kendali tubuh utamanya, mustahil untuk meledak. Petik 2. Kamu mengenali ular itu. Suara Juliana dipenuhi dengan keraguan. Tang San mengangguk diam-diam. Memang, ular ini tidak diklasifikasikan sebagai binatang roh dari dunia ini. Namun, setelah Tang San mengamatinya untuk waktu yang singkat, ia mendapati itu adalah makhluk yang sangat beracun yang telah ia baca dalam teks-teks kuno dari Sekte Tang di dunia lamanya. Binatang prasejarah, 10 berkepala fierce yang serpent, 2. Sangat beracun, panjang dewasa lebih dari 10 meter, memiliki racun api paling kuat dari jenis ular, mampu membentuk Neidan setelah 10.000 tahun kultivasi, dalam 9 kepala di punggungnya. Munculnya Neidan akan menyebabkan langit dan bumi pucat. Memperoleh Neidan itu, orang bisa menakuti raja-raja ular. Dengan demikian menjadi raja ular. Apa yang diperoleh Tang San tidak diragukan lagi adalah Neidan dari serpen yang sengit 10 berkepala. Bahkan ayunan 9 demi 9 dari angin membelah gangguan Clear Sky Hammer-nya menyatu menjadi satu masih tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan destruktif dari ini, Neidan. Namun, saat ini Tang San benar-benar bukan murid Tang Sekte dari dunia lamanya. Di dunia ini, dia masih mendapatkan kekuatan mental. Ketika ayunan 80 pertama itu meledak, Tang San sudah secara akurat mengunci kekuatan spiritualnya, menyerang secara miring. Dia tidak benar-benar bertabrakan dengan itu Neidan, melainkan langsung menggabungkan kekuatan rohaninya untuk memutuskan hubungan antara Neidan dan serpen yang sengit 10 berkepala. Setelah merilis Neidan, kekuatan pertahanan 10 berkepala fierce yang serpen turun secara substansial. Bagaimana ia bisa melawan serangan Clear Sky Hammer yang kejam dari Tang San? Tubuhnya langsung berubah menjadi debu. Manfaat ular yang berkepala 10 berkepala Neidan tentu saja tidak terbatas pada menakuti para tetua di antara ular, dan masih memiliki banyak kegunaan yang luar biasa. Memperolehnya, suasana hati Tang San saat ini sudah tidak bisa lagi dengan mudah dijelaskan, bahkan tidak menggunakan kata-kata seperti transcendent akan dilakukan. Meskipun Juliana tidak melihat senyum di wajah Tang San sekarang, dia bisa menebaknya Neidan sangat penting bagi Tang San. Tang San membunuh fierce yang serpen yang berkepala 10. Bahwa dia mengambil Neidan juga normal. Tang Yin. Petik 2. Juliana memanggil. Tang San berbalik sedikit. Kamu juga menginginkannya. Juliana menggelengkan kepalanya, berkata. Tidak, aku hanya ingin tahu sejarah ular ini. Aku juga memiliki pengetahuan tentang binatang buas, tetapi aku tidak ingat ular ini. Kami rekan tim, meskipun aku tidak membantu kamu dengan apapun sebelumnya, setidaknya aku memiliki hak untuk mengetahuinya. Petik 2. Jika itu adalah sesuatu yang biasa, Juliana secara alami tidak akan mengajukan permintaan yang mungkin memancing ketidaksukaan Tang San seperti ini, tetapi kematian aneh ular aneh itu, bahkan lebih aneh lagi meninggalkan apa yang disebut Neidan, dia tidak bisa menghambat keinginannya untuk pengetahuan. Tang San tersenyum dengan tenang, mengatakan, tidak ada salahnya memberitahumu. Ular ini bukan binatang roh, tetapi seharusnya menjadi binatang prasejarah. Setelah itu Neidan telah terbentuk, kekuatan serangannya sangat mengerikan. Baru saja aku memutuskan koneksi antara itu dan Neidan, memanfaatkan celah di instan sebelum Neidan meledak, lalu untungnya membunuhnya. Dan keuntungan dari ini Neidan adalah bahwa hal itu dapat membuat racun ular tidak efektif,
dan terlebih lagi menahan semua jenis ular. Petik 2. Jantung Juliana berkedut. Ini berarti bahwa akan sulit bagi Spirit Masters dengan binatang roh tipe ular untuk mendapatkan hasil yang baik melawanmu. Petik 2. Tang San tersenyum. Bisa dibilang begitu. Petik 2. Saat ini, kewaspadaan di hatinya meningkat sekali lagi. Apa yang disebut, menghargai cincin giok menjadi kejahatan, siapa yang tahu apakah Juliana akan melancarkan serangan terhadapnya karena keserakahan. Tapi Juliana tidak memperdebatkan masalah ini, dan pasangan itu beristirahat sebentar lagi. Dalam domain biru Tang San, udara kotor di sekitarnya secara efektif disaring, dan keduanya segera memulihkan kekuatan mereka. Setelah melewati 2 tantangan yang mengkhawatirkan berturut-turut, suasana hati mereka menjadi sedikit lebih rileks, dan mereka maju dengan kecepatan yang sama. Jika jalan neraka ini benar-benar hanya memiliki 3 tantangan, maka mereka hanya perlu melewati ujian akhir agar dapat meninggalkan tempat yang menyedihkan ini. Temperatur masih terus meningkat, dan cairan merah tua yang mengalir di jurang di kedua sisi berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Jalan sepertinya selalu bergerak ke bawah. Tidak ada yang tahu keadaan sebenarnya dari Slaughter City, tetapi Tang San samar-samar menebak bahwa itu dekat gunung di belakang kota kecil tempat ia dan ayahnya masuk. Mungkin Slaughter City bukan di bawah tanah, melainkan di dalam gunung. Pikiran-pikiran ini hanya terlintas di benaknya, saat ini bahkan lebih penting bagi mereka untuk pergi secepat mungkin. Untuk hal lain, akan ada waktu nanti. Suhu di luar berangsur-angsur berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa dilawan oleh domain biru. Efek yang lebih besar dari domain biru Tang San adalah menyaring udara, mengandalkan nafas kehidupan dalam rentang domain untuk sedikit menyesuaikan suhu. Itu tidak benar-benar mengisolasi mereka. Akibatnya, saat mereka bergerak maju, panas terik yang dialami keduanya juga mulai tumbuh lebih besar. Yang lebih tidak cocok bagi mereka adalah bahwa udara ini tampaknya mengandung semacam racun tertentu. Perasaan menyesakkan di dalam hati mereka tumbuh lebih jelas, dan niat membunuh mereka sendiri juga tumbuh lebih tidak terkendali. Suasana hati yang tidak sabar secara bertahap muncul, terutama untuk Juliana berjalan di belakang Tang San. Dia tidak memiliki teknik mental sekte ortodoks untuk mengendalikan suasana hatinya seperti Tang San. Bersamaan dengan kekesalannya, niat membunuh di dalam hatinya tumbuh lebih dan lebih berkembang, dan hal-hal di depan matanya tidak lagi tampak berbeda. Panas yang menyengat di sekitar mereka tampaknya memprovokasi setiap sel di tubuhnya. Apa yang dialami Tang San juga tidak mudah. Meskipun kondisinya sedikit lebih baik daripada Juliana, panas terik di luar seperti sumber godaan untuk niat menyembelih dalam dirinya, tapi sayangnya mereka tidak bisa mencegah mengungkapkan niat membunuh mereka, jika tidak mereka akan sepenuhnya ditelan oleh energi iblis yang mengerikan di jalan neraka ini. Lambat laun, Tang San mulai mengerti. Dari saat dia dan Juliana memasuki jalan neraka, keduanya selalu dipengaruhi oleh suasana di dalam tempat ini. Meskipun niat membunuh dapat menghalangi atmosfer yang menyeramkan ini, itu tidak bisa menyaringnya sepenuhnya. Memikirkan hal ini, Tang San mengerti bahwa dia dan Juliana telah salah perhitungan. Melewati jalan neraka ini tampaknya bukan hanya memiliki kekuatan yang cukup, tetapi juga harus dilewati sesingkat mungkin. Semakin lama tinggal, semakin dalam pengaruh aura menyeramkan itu. Jika itu membingungkan hati, maka mungkin seseorang tidak akan pernah bisa pergi. Tetap tenang. Kami akan mempercepat. Petik 2. Tang San memanggil Juliana di belakangnya. Saat ini Juliana masih bisa menjaga kepala tetap jernih, dan dengan paksa mengangguk pada Tang San. Keduanya tidak lagi berjalan, tetapi melompat, dengan cepat berlari ke depan. Semakin cepat bergerak, semakin cepat mereka mendekati kedalaman, dan udara jelas menjadi lebih panas dan lebih panas, visi mereka juga menjadi semakin kabur dan semakin kabur. Bahkan mata iblis ungu Tang San hanya bisa melihat 1 kilometer atau lebih dalam kabut merah samar yang memenuhi lingkungan. Di jurang di kedua sisi jalan sempit, cairan merah tua mendidih. Itu memang darah, tetapi cairan berbau ini sepertinya memiliki suhu magma. Tang Yin, aku tidak bisa melanjutkan. Petik 2. Kecepatan Hu, dia tahu bahwa jika dia tidak berhenti, dia mungkin menyerang Tang San kapan saja. Berhenti, Tang San menoleh untuk melihat Juliana. Saat ini, seluruh tubuh Juliana telah berubah menjadi merah muda, kulitnya yang telanjang agak harum dari keringatnya, tampak lebih mengkilap. Mata terpejam rapat, tubuhnya bergetar terus-menerus, lapisan kulit putih yang membunuh di sekitarnya berfluktuasi tidak teratur. Tang San mengangkat tangan untuk menekan ruang di antara alis Juliana,
energi biru membanjiri pikirannya. Siuman, menanggung. Jika tebakan aku benar, kita hampir kehabisan. Petik 2. Saat ini, jarak kecairan merah tua di kedua sisi jalan sempit itu hanya sekitar 50 meter, dan panas terik di udara sudah membuat pakaian yang dikenakan Tang San dan Juliana memancarkan aroma terbakar yang samar. Setelah mengambil Infernal Precious Apricot, Tang San tidak terlalu khawatir tentang hal ini, tetapi Juliana berbeda. Mayoritas kekuatan rohnya digunakan untuk melawan panas yang mengerikan, dan semakin sulit untuk menahan niat membunuhnya. Dengan ceng terdengar, ekor rubah besar sekali lagi berdiri tegak dari pantat Juliana, dan meskipun Tang San membantunya sedikit sadar, segera dia tenggelam dalam niat membunuh yang ditimbulkan oleh atmosfer yang menyeramkan itu. Dia sudah berada di ambang kehancuran. Melihat penampilan Juliana yang menderita, hati Tang San perlahan-lahan tenggelam. Dia tahu bahwa jika Juliana kehilangan itu, target pertama serangannya adalah dia. Dengan tubuhnya didorong oleh niat membunuh, mungkin dia tidak akan secerdas sebelumnya, tetapi serangannya pasti akan lebih mengerikan di bawah pengaruh niat membunuh. Bahkan jika dia bisa membunuhnya, dia mungkin masih harus membayar mahal. Tidak peduli apa yang dikatakan, kekuatan roh wanita di depannya lebih kuat daripada miliknya, dan dia juga memiliki tulang roh eksternal, dan bahkan mungkin memiliki tulang roh lainnya. Bukankah seharusnya dia memanfaatkan momen ini, dan membunuhnya sebelum itu? Tang San ragu-ragu. Dengan segala alasan, dia memang harus melakukannya. Jika rekan setim yang tangguh ini menjadi musuh, itu akan menjadi kemunduran yang menghancurkan baginya.